Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, di sini kita mau mengadakan rapat atau kopdar yang diadakan tim TTGD. Apa itu TTGD? Tim Tanggap Darurat Grab Malang Raya, seperti itu lur. Nah, di samping saya sekarang ada wakil ketua. Ketuanya nggak mau di expose lur, seperti itu. Jadinya ini nanti ada rapat, kita kumpul-kumpul dulu. Setelah itu infonya sih dengar-dengar mau ada pemilihan ketua korwil. Kita nggak tahu ada berapa korwil. Hari ini kita rapat pertama kali di rumahnya Mas Januar ya? Oh, di rumahnya Mas Nanang. Di sini di rumahnya Mas Nanang. Kita awal pembentukan kembali tim TTGD, tim tanggap darurat dari rekan-rekan driver. Korwil 1. Ini korwil 1 lur. Di sini korwil 1 kita bentuk ulang. Yang kemarin-kemarin sudah bagus, kita perbaiki lagi biar lebih bagus lagi dan solid seperti itu lur. Jadi yuk ikuti bagaimana prosesnya. Kita meeting, bahasa kerennya meeting lur. Nah, bahasa kerennya meeting. Jadi biar keren sedikit ya, walaupun kita driver tapi tetap ada meeting. Jadi biar lebih keren. Nanti kita ikuti lur bagaimana prosesnya atau bagaimana prosedurnya. Masih persiapan lur, masih persiapan. Ini masih nunggu teman-teman yang belum datang. Baru datang Mas Ferinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa dengan belangkonnya kalau Mas Ferry. Kita acaranya di Gang 1 lur, di Gang 1 di sini nih. Nah, di sini. Sudah mulai kumpul. Sudah mulai kumpul. Kita mungkin sebentar lagi akan segera dimulai. Tuh masih ada yang datang lagi. Hai lemah dulur, apa kabar? Oke. Nah, sudah mulai datang teman-teman. Pak, salaman Pak. Merapatkan barisan untuk TTGD supaya lebih solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ucapkan pada rekan-rekan semua yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu di acara ini. Semoga di acara ini bisa menjadi awal tim tanggap darurat bisa lebih baik dari hari kemarin. Amin. Mungkin sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Mungkin akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama, sambutan untuk tuan rumah yaitu anak DAJ. Yang kedua, sambutan ketua. Yang ketiga, sesi lain-lain mungkin untuk tanya jawab. Dan yang keempat, doa.
Mungkin yang pertama sambutan dari Komtas GAJ mungkin bisa diwakili Mas Nana. Monggo Mas Nana. Januar. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dari tanggap darurat Leader Malang beserta ofisial. Kami mohon maaf tempat yang mungkin kurang nyaman dan penyajian kurang nyaman juga. Terima kasih sudah berkunjung ke sekretariat GAJ, tepatnya di rumahnya Bapak Anang selaku penasehat kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kedua untuk sambutan Ketua Tanggap Darurat. Monggo Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam bagi rekan-rekan yang beragama lain. Sebetulnya ini kopdar pertemuan ini memang dibagi untuk berapa korwil, Mas? Nanti sambil berjalan kita pemetaan aja. Untuk yang pertama kita Korwil 1 dulu. Ada beberapa informasi yang saya sebetulnya saya pengen kalau saya waktu kopdar itu sebelum kita kopdar pasti ada acara ngobrol-ngobrol santai-santai ya kan. Nah pada waktu itu kita bisa gunakan untuk mulai ya. ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dan mungkin untuk anggota keluarga atau rekan-rekan yang mungkin harus diberhentikan pada waktu kita kopdar. Jadi memang sebetulnya pada waktu saya memimpin pertemuan di grup saya atau di grup manapun, saya tidak pengen ada yang mainan HP atau apapun. Jadi kita akan fokus pada kopdar. Kemungkinan kopdar yang akan kita bahas nanti itu akan berujung pada waktu kita akan di lapangan. Itu yang akan saya minta. Dan yang kedua, ada beberapa pertemuan pada waktu kita di lapangan di Hermina yang berubah dari awalnya. Awal pertemuan contoh kita akan memberi sumbangan topi keliling ya Mas ya. Topi keliling itu kemungkinan pertama kita akan buat makan-makan atau ngopi bersama. Itu kalau tidak ada rekan-rekan yang ada menyumbangkan dari grup lain. Contoh kemarin kan ada dari grup Batu sudah memberikan aqua dan minuman, kita tidak mengadakan topi keliling. Tapi pada waktu kemarin lusa tidak ada yang memberi kita ngopi atau apa, kita akan memberikan topi keliling. Dan topi keliling nanti sisanya akan dimasukkan kas. Sementara sekretaris kita belum ada ya Mas ya. Nanti sementara kas, sementara nanti akan dibentuk sekretaris. Untuk yang ketiga, saya berharap korwil pertama ini saya berharap kita sudah istilahnya sudah beberapa kali di lapangan, harus bisa memberi contoh untuk rekan-rekan yang barusan masuk di TTGD. Dan suatu saat nanti siapa tahu ini tim TTGD ini akan bersaing dengan tim-tim yang akan bermunculan di lain hari. Nggak tahu itu Grab atau mana yang akan menundung kita, istilahnya kita akan siap bersaing. Dan dari sinilah kita akan menjadi tombaknya dari rekan-rekan yang lain di tim Korwil 2, Korwil 3, nanti kita bisa menjadi tombaknya. Masalahnya begini, kenapa saya anggap aja ini senior-senior? Kenapa saya anggap senior-senior? Lah yang tampil di lapangan ini mestinya orang ini aja, gitu loh. Mengapa saya anggap senior ya? Yang berpengalaman orang-orang ini aja. Sedangkan nanti
banyak grup-grup lain itu contohnya begini, ketika saya berada di Kendedes, saya sempat ngobrol-ngobrol sama anak sana, itu tidak tahu cara bagaimana menangani ketika ada rekan-rekan yang kecelakaan, bagaimana caranya mencairkan carfus, bagaimana membawa rekan-rekannya ke Hermina. Sedangkan kemarin di Batu aja baru tahu kalau ada acara kayak gitu. Sambutan tok kuwi lain. Oh iya wis sambutan tok. Terima kasih. Monggo dilanjut sambutannya Mas. Untuk yang ketiga, lupa nanti mungkin dari perwakilan ofisial, mungkin bisa diwakili Mbak Uti atau Mas Romi. Aja. Oh, roti. Mau roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat menghadiri Kopdar TTGD Korwil 1 yang berketepatan di rumah atau basecampnya GAJ ya. Di sini saya sangat berterima kasih sekali karena dapat undang langsung dari Pak Amar, sehingga kita dari tim ofisial ini sangat mendukung dengan kegiatan ini. Dan yang diharapkan oleh Kalider atau tim ofisial ya, ini mari kita bentuk barisan sehingga terjadi kesolidan, dan apabila ada unek-unek bisa disampaikan langsung ke Pak Amar. Dan cuma itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk yang keempat, mungkin sesi tanya jawab, dan mungkin saya serahkan ke rekan-rekan. Mungkin gimana tanggap darurat itu seperti apa, visi misinya seperti apa, dan nanti cara penanganan laka itu seperti apa. Monggo kita sharing-sharing, nyantai-nyantai baik. Monggo. Apa yang mau usul silakan. Saya usul ya. Usul, saran, kritikan, monggo. Jabatan yang wari. Mas lanjut Monggo Mas. Mungkin untuk ambulan itu jelasnya gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Di tanggap darurat itu ada ambulan sendiri atau kita ke PMI atau ke rumah sakit atau gimana? Mungkin bukan dengan ambulan yang berpengalaman, mungkin Pak Tri dari relawan mungkin bisa menjelaskan mekanismenya seperti apa. Iya Mas, gini Mas, kalau masalah ambulan itu Masnya itu sebetulnya kalau di Malang ini ambulan relawan itu banyak sekali Mas. Kayak RJT, PMI 119 itu mereka itu sudah siap 24 jam. Ketika Saman menangani laka, Saman langsung kontak mereka langsung datang. Dan pertama kali yang ditanyakan sopir ambulan itu adalah kondisi pasien. Kondisi pasien itu Saman harus bisa menjelaskan DE semaput, apa patah tulang atau apapun itu Saman harus bisa menjelaskan, karena apa? Biar dibawakan alat-alatnya dari ambulannya. Jadi kebanyakan ambulan itu mereka yang sudah terlatih menangani, moro-moro ada orang yang patah tulang jebret di tengah jalan, mereka sudah bisa langsung menangani, mau ikut dipendisik, mau apa, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau ada nanti bisa saya share masalah ambulan kayak RJT, PMI 119. Kalau Saman menemui di jalan ambulan relawan, Saman foto nomornya, Saman share di grup, nggak masalah. Itu ambulan. Berarti di tanggap darurat sendiri belum ada ya Pak? Belum ada Mas. Ini mungkin Silakan kerjasama. jauh ke depannya kemungkinan kalau di ACC Grab punya celengan ya dibuat ambulan sendiri. Ke depan jauh masih ini impiannya ada ambulan sendiri buat khusus Grab. Monggo yang bisa lagi.
yang mau ditanyakan monggo. Jadi jangan sampai nanti ketika ada rekan-rekan yang baru masuk di TTGD kita tidak bisa menjelaskan. Nah ya, yang tak anggap tadi kan kita sebetulnya sudah berpengalaman. Uang kas. Uang kas sementara masih saya pegang 75.000 dan ada di Pak Slamet ya Mas ya. Di Pak Slamet. Untuk penambahan uang kas. Bendara langsung dari diambil liter ya masalah. Nah, mungkin gini, mungkin untuk saya bisa menjelaskan masalah struktur. Untuk struktur di tanggap darurat mungkin akan saya bentuk sendiri. Karena ada nanti ketua, sekretaris, bendara, sama humas. Nanti biar nggak rancu dengan kalider. Kalau kalider nanti kan benar dengan sosial. Kalau kita kebetulan dengan laka. Jadi nanti ada perbedaan gitu. Tapi tetap pelaporan kita tetap ke ketua kalider. Jadi tetap kita laporan juga. Dan nanti untuk masalah uang kas kita nanti juga berembuk dengan ketua-ketua komunitas. Mungkin dari TTGD bisa pengajuan tiap bulan kita minta pemasukan 10.000 atau 5.000 per komunitas atau lebih. Nanti biar ada rapat di jalan, mungkin kita ambulan, kita nggak mungkin ngasih, tetap kita kasih. Dia juga kerja. Daripada kita terus piringan-piringan juga nggak enak, lama-kelamaan tetap orang-orang itu aja. Nanti kan nggak enak lama-kelamaan. Kita juga butuh kas. Kita juga punya tujuan. Jadi tujuan TTGD ini mau dibawa kemana? Kita nggak harus melulu menangani laka, kan seperti itu. Mungkin kita perlu apa ya? Perlu orang-orang berpengalaman untuk ngasih kita pengarahan. Harusnya TTGD itu seperti ini. Jadi kita mendatangkan apa ya? Mendatangkan orang yang benar-benar pengalaman untuk tanggap darurat. Jadi selama ini yang kita tangani sasaran pokok ISO gitu. Jadi tidak ada sipnya. Jadi harus penanganan laka itu gimana kita nggak ada sipnya. Nah, nanti tujuan TTGD ke situ. Nanti kalau disetujui sama ketua-ketua mungkin kita pengajuan. Jadi untuk uang kas itu saya bedakan, mungkin ada di bendara leader sendiri, di bendara TTGD sendiri, jadi ada perbedaan nanti, jadi nggak campur baur nanti. Jadi mungkin di kalider mungkin untuk sosial, ada mungkin ada sakit apa nanti diambilkan dari kas kalider. Untuk TTGD hubungan dengan kecelakaan aja. Nah itu aja untuk penjelasan saya. Mungkin kalau ada yang lain. Ini untuk menyangkut denah lokasi wilayah korwil setiap korwil, mohon untuk dikasih denah setiap selatan, utara, timur, barat, dan tengah. Terima kasih. Untuk denah sementara ini kita ambil acak. Jadi mengapa saya undang untuk komunitas GOR, GAJ, JMP sama DMR? Karena kalau saya lihat DMR wilayahnya luas, di Gadang juga ada, di Kasin juga ada, di Mergan juga ada. Jadi menurut GOR nanti juga membackup semua. Nanti semua korul-korul saling berhubungan. Jadi saya harapkan nanti bukan hanya orang-orang yang ditanggap darurat, nanti yang siapa ditugaskan di situ. Nanti tanggap darurat itu lebih bertanggung jawab. Nanti kalau ada apa kita share laka katanya seperti itu. Tapi kondisi kita kan kerja, kita on beat. Tapi nggak ada orang yang ditanggap darurat. Nah di situ kita berperan di ketua. Siapa yang dekat di situ? Di basecampnya situ siapa gitu loh. Jadi anggota nanti bisa berperan semua. Nah yang masuk TTGD ini yang lebih bertanggung jawab. Jadi kita fleksibel. Nah itu kita di cover semua boleh. Tapi yang bertanggung jawab lebih di korwil. Nanti lewat ditangani koncone, oh aku gak teko. Kita belajar bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, ayolah kita kerjasama. Lek kepengin solid, ya ayo gitu. Lek kepengin amburadul, nggak usah seperti ini. Mulai kita bentuk korwil-korwil nanti saling bersinggungan, saling berhubungan dengan komunitas yang lain. Jadi mungkin korwil 1 Giling mungkin wilayahnya di Gadang, Bungayu,
Cukun, Kasin, mungkin Mergan. Nah, daerah Bandulan kan juga belum ada komunitasnya. Gapiter kesempatan kemarin tak konfirmasi, katanya base campnya bukan di Bandulan. Jadi nanti semua bisa membackup. Jadi siapa-siapa saja mungkin dari anggota komunitas yang tahu, oh ini kecelakaan di Bandulan, mungkin dari komunitas mana yang tahu di-share aja. Mungkin kan komunitas banyak, grup WA-nya juga ada, nanti biar dimasukkan di tanggap darurat. Jadi untuk wilayah nanti pembagian, nanti kalau keseluruhan sudah saya adakan kodar. Jadi di sini untuk Kopdar Korwil 1 ini saya masih meraba-raba juga. Nanti masalahnya juga saya juga nggak tahu basecamp yang Korwil komunitas lain itu di mana saja juga saya juga nggak tahu. Jadi saya belum bisa pemetaan. Itu aja Pak Misri. Apakah benar saya nanya, apakah TTGD ini setiap melayani atau menangani kecelakaan apa yang anggota komunitas Kalider saja atau di luar komunitas Kalider? Jadi yang ditangani oleh TTGD pada saat laka. Jadi itu juga harus dijelaskan sehingga semua dapat memahami gitu. Seharusnya begini Pak, tim TTGD ini untuk kedepannya saya punya impian ini bukan hanya kita akan menolong untuk anak-anak Grab saja. Sementara kita menjangkau yang terdekat dulu, yang maksudnya lingkungan kita itu anak Grab. Kebanyakan anak Grab yang di luar tim-tim kita ini, mereka itu komunitas atau komunitas apa atau mereka individu. Nah itu seharusnya kalau kita sudah tahu kalau pokoknya mereka yang mengalami kecelakaan kita langsung rujuk mereka. Jadi bukan kecuali untuk aplikasi sebelah saya tidak tahu prosedurnya gimana, tapi khususnya untuk di Grab ini kita akan menolong untuk semuanya. Berarti khusus Sementara hanya khusus Grab. Mengapa saya katakan sementara? Karena saya pengennya kedepannya kita ini namanya relawan bukan hanya di Grab saja. Ke tetangga pun kita akan menjadi relawan. Ya. Contohnya begini, wis tetangga moro-moro semaput. Mereka wis bingung carane apa. Kita sudah punya nomor ambulan atau apa, kita bisa kasih jalan. Wis Mas nang ambulan nang rumah sakit ya aku udah nomor ambulan. Setidaknya kita kan sudah menjadi relawan buat tetangga, masyarakat. Itu yang kedepannya saya pengennya kayak gitu. Makanya nanti yang apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad, kita akan pengajuan ke ketua, kita akan mengadakan pelantikan seperti relawan-relawan yang lain. Contohnya kalau moro-moro konco tiba, apa yang harus kita tangani dulu sebelum ambulan itu datang. Jangan sampai kok moro-moro konco tiba gak ngerti apa-apa, moro-moro langsung diangkat nang pinggiran kan ditambah salah kabeh. Ngoten lho Pak. Nggih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, mungkin saya tambahin. Nanti gini, di TTGD ini khususnya untuk Grab nggak peduli itu punya komunitas atau nggak punya komunitas, karena kita berhubungan dengan Sabus. Jadi semua kita tangani itu ojol Grab terutama ya. Kalau untuk Gojek kita bisa membantu, tapi cukup di lapangan. Kalau untuk selanjutnya kita nggak bisa. Ya seperti untuk menangani di umum seperti itu. Kita kalau ada kecelakaan di jalan mungkin bukan anak-anak ojol, ya kita tetap bisa membantu seperti itu. Jadi untuk TTGD sendiri dikhususkan untuk Grab, nggak perlu itu komunitas atau bukan komunitas. Jadi tetap kita tangani. Nanti kalau sudah di TTGD, bukan anak komunitas kita nggak tangani, itu nggak boleh. Tetap kita tangani. Namanya kita juga kerja sosial. Jadi kerja sosial di sini gak ono bayaran nih.
Mungkin seperti wajah Pak Roni, mungkin kalau kurang jelas monggo ditanyakan. Untuk yang lain monggo. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kemarin lusa yang terakhir kita kopdar di gor banyaknya nggak datang ya ini ya. Yang kopdar terakhir di gor Mas Januar kemarin belum masuk ya? Belum masuk ya, Bapak ya belum masuk ya Mas ya? Masuk bisa niku. Masuk. Masuk KB bisa niku. Masuk KB. Masuk KB. Samanta juga masuk. Iya. Berarti semuanya sudah tahu caranya menangani ketika ada laka kita yang di jalanan ya. Konfirmasi sama grup-grup sudah. Soalnya kemarin begini, kejadian anak yang di Batu, mereka konfirmasinya hanya laka aja. Sedangkan pada waktu kita kopdar di gor, kita sudah konfirmasi kalau sudah ada laka, sudah ada penanganan, kita akan konfirmasi ke grup kalau pasiennya sudah OTW ke rumah sakit. Untung itu jauh, kalau dekat mungkin kita langsung meluncur ke TKP. Jadi nanti sewaktu sampean ada laka, istilahnya di Ramayana, ada laka di Ramayana, sama pertama kali yang nangani, sama nggak usah bingung. Langsung memang dia parah, sama larikan ke Hermina, sama langsung di-share ke grup kalau pasiennya sudah OTW ke Hermina. Jadi rekan-rekan nggak sampai menyusul ke Ramayana lagi, langsung ke Hermina. Ya, itu yang mungkin saya jelaskan, Mas. Itu mungkin aku kemarin nggak ngerti caranya ini, Mas. Pada waktu pasien datang ke Hermina, itu yang diurus itu apa dhisik, Mas? Apa nunggu dari dokternya dulu atau kita ngisi daftarnya dulu, Mas? Pendaftaran dulu. Ya, jadi kalau pasien korban laka itu masuk ke Hermina, yang pertama dilakukan itu pendaftaran untuk penanganan pertama ya. Selanjutnya nanti biasa dari pihak rumah sakit itu nanti konfirmasi ke saya atau ke Mas Agus gitu. Mungkin untuk yang lain gini Mas Amar ya, sejauh ini yang saya lihat untuk tim TTGD untuk menangani yang dari laka ke Hermina terus yang datang ya cuma itu aja. Pingin saya seumpama untuk ibaratnya kalau jatuhnya di Dadang, di wilayah Sukun, kita bagi blok aja gitu loh, supaya kita bisa merasakan, tahu gitu loh. Tadi kalau yang blok sana yang ngurus gitu loh, pingin saya gitu. Selama ini masih belum, kalau saya lihat masih belum ada kayak gitu. Cuma yang datang ya itu aja. Oh gitu. Saiki lakae ning dino ya, sing ngurus driver dino ya. Enggak bisa. Iku ndelok atine dhewe. mungkin saya jelaskan kalau di sini bukan blok Mas Adi. Nanti mulai sampai blok wilayah. Kan malah musuhan. Mulai wilayah tadi kan sudah saya jelaskan. Mengapa GOR saya tarik? GOR, GAC, JMP sama DMR. Nah, DMR ini kan di Gadang juga ada, di Gasin juga ada, Medan juga ada. Nanti itu wilayah, jadi masuk wilayah Korwil 1. Nah nanti kan juga nggak bersinggungan, mungkin guduk wilayah itu aku nggak nangani, tidak seperti itu. Nanti kita fleksibel, jadi kerjasama dengan Korwil yang mungkin yang kedua lebih dekat, ya nggak masalah, nanti kerjasama di situ. Nah, masalah untuk yang datang itu aja. Mungkin dari sini, awal dari sini mungkin kita perbaiki. Lek iso tiap laka, ya kita datang lah. Nanti mulai ngefit, ya nggak masalah, nyelak naik. Bos berapa jam, bos setengah jam kan bisa melihat aja. Nanti kasihan teman-teman, sing itu saja tetap mungkin mulai sore sampai malam. Karena dia juga punya tanggungan juga, anak istri juga gitu loh. Jadi kalau ada support dari teman-teman, mereka juga enak, sama-sama merasakan. Ini loh kalau nangani suatu laka gitu. Butuh duit, foto-foto butuh. Yang penting itu kerja sosial, nggak ada bayaran nih, keikhlasan dari hati.
sebetulnya begini, mengapa kok tim TTGD ini kita namakan tim relawan? Tanpa kita pun Pak Nawir bisa kok menyelesaikan Sarbus, ya kan? Tanpa kita pun Pak Nawir sama Mas Bagus bisa menyelesaikan Sarbus. Hanya kita kan di sini relawan. Engko perasaannya wis duwe tim TTGD tapi kene kok riwari-riwi nang rumah sakit delok arek grab gak ono kabeh kan yo gak penak ngono. Lah ono awake dhewe ngopi mbok guyon ndek ngarepan sing ngurusi tambah semangat dan cepet cair dan cepet mulih ngono Mas. Maksudnya begitu seorang relawan. Jadi kita nggak perlu wis iri-irian lah. Waduh hari ini melok tim TTGD tapi orang tahu teko bos. Itu urusannya ambil sing atas lah wis. Kalau kita menjadi relawan itu urusannya sama yang di atas, bukan sama teman sendiri. Monggo kalau saya mau ditanyakan lagi, Pak. Ono sedang ya, Pak. Mau WA aku jera pitakon. iya, sing mau tak bahas tadi kenapa kok kemarin di grup saya minta ini apa namanya? Nah, nama komunitas, nama foto, sama komunitas tem basecampnya ya. Ayo saman sih. Saya pengennya kedepannya tim DTGD ini hanya nggak ngumpul orang-orang ini tok. Jadi, aduh aku ono tim DTGD, ono iki sing di Batu, wis ngetrip nang Batu, basecamp di Endi. Kan kita bisa langsung kontak ke mereka. Mas aku tak mampir Mas, dulu Mas. Aku tim teko TTGD. Jadi kita bisa saling silaturahmi. Oh di Lawang ono areke. Ya kan? Kalau hanya dari grup-grupan. Kadang kita hanya melihat iki tim teko PDMR tapi nggak ngerti basecamp di Endi. Dilewati tok di Soko di Merga tapi nggak ngerti basecamp di Endi. Lah kan, wonten ah. Maksud kula kemarin basecamp akeh iku. Maksud saya kemarin ini malah kan dikuasai kabeh beda. Maksud saya kemarin maksud saya begini, kalau kita sudah tahu basecampnya teman-teman, kita suatu saat mbok iku nang sawung jajan kan bisa mampir. Tapi sing marai emosi Abah itu sampe ngamuk-ngamuk lho. Sajane kan wis ketok apa teko omonganku ngono iku Pak. Aku serius ngono ah. Serius. Saiki tak pikir-pikir percuma perkenalan teko ngono tok lah gak langsung tatap muka ngene. Nah, tatap muka kan iso langsung nang basecamp. Iya kan? Japri kan iso. Japri besok Mas aku kate nang basecamp sampean. Aku mang Sherlock kok gak direken. Sherlock ndi? Mbok baru. Nah, aku ora harus Sherlock sampean. Mas Ri, sing sampean masih dino kali kelape iku malah delek celaka misalkan. Iya sedino ora komen blas iki. Untuk yang lain untuk yang di sini istilahnya kemarin kan sempat bingung telepon sana telepon sini ya pada saat penanganan laka. Nah harapan saya administrasi nanti biar jelas, tadi gak bingung lek gak enek Mas Nawir, gak enek aku podo bingung nih. Jadi harapan saya nanti biar dijelaskan langsung sama beliau, nanti biar jelas opo sih sing kudu tak cekeli pada saat pertama itu. Nanti gak leren udur-uduran, wis sampe nih. Kalau memang belum jelas biar dijelaskan, biar lebih detail. Jadi gak udur-uduran. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu kejadian, jadi kita udah tahu, oh bahwasanya kita akan melakukan langkah pertama itu ini. Nanti berikutnya seperti ini. Langkah berikutnya seperti ini, nanti biar dijelaskan langsung sama beliau mekanismenya untuk administrasi. Jadi sebenarnya dari situlah kita bisa tahu. Kalau misalkan cuma gerutak-gerutuk ya memang bener sih, itu semangat bagi yang menangani. Istilahnya aku ono koncone tiba arek ya peduli, wong-wongi peduli. Nah itu harapan saya biar lebih jelas lagi. Untuk itunya waktu dan tempatnya saya persilakan. Rokok kulit bau, mungkin gini, rokok nasi mungkin bisa saya jelaskan. Masalah apa yang dia Mas Bagus tadi, dari sini, dari di awal TTGD yang baru,
mungkin kita semua bisa terlibat, cek gak ikut tok. Dan nanti untuk kedepannya semua itu bisa, mungkin setiap ada laka untuk penanganan surat menyurat itu biasanya nangani Mas Bagus sama Mas Nawi. Nah, sekarang dari sini mungkin anak-anak bisa mendampingi gitu, gantian lah seperti itu. Oh, surat menyuratnya seperti ini, jadi nanti tahu waktu ada laka mungkin Mas Bagus atau Mas Nawi nggak ada posisinya, sama-sama kerja kita juga nggak tahu. Tapi kalau rekan-rekan semua bisa, itu enak gitu loh. Jadi mungkin Mas Nawi atau Mas Bagus tinggal meneruskan aja, mungkin kurang dari apa-apa nanti tinggal melengkapi gitu. Jadi di sini nanti ojo izin, ojo wedi takon Mas Nawi, Mas Bagus yang lebih pengalaman ke administrasi. Mulai wis ditangani Mas Bagus atau Mas Nawir Melayu, wis beres, jangan seperti itu. Kalau ingin kita berkembang, kita ingin lebih maju, monggo kita dampingi mereka, saling bergantian. Jadi nggak harus yang nangani itu aja. Monggo yang mau ditanyakan lagi. Untuk yang lain sebelum Pak Nawir menjelaskan mekanisme dalam administrasi untuk laka, mungkin untuk yang lain monggo dipersilakan. Mungkin untuk penjelasan Pak Tri kemarin kayak jauh, kita harus merujuk ke rumah sakit yang terdekat dulu jika agak parah Pak. Oh iya. Tapi kan itu biaya kita sendiri loh. Biaya kita biaya sendiri, Mas. Pribadi. Jadi dan biaya rumah sakit kan juga nggak murah Pak. Atau kita langsung meluncur ke Hermina aja atau gimana? Lebih baiknya gitu loh Pak. Biar kita nggak membebani anggotanya dan orangnya yang sakit gitu loh Pak. Soalnya kan biaya sendiri masalahnya, bukan salvus. Gini Mas, kemarin sempat saya jelaskan di ketuanya Grasiba, kok untungnya orang yang kecelakaan ini nggak parah, ya kan? Kalau dia parah, wis pingsan, nggak iso lapo-lapo, ya kan? Kita kan bingung nggak Mas? Bingung artinya dalam artian gini, kita tak larek nonang Hermina ini nutut apa enggak, gitu Mas? Kalau kita larikan ke rumah sakit terdekat itu saya kira biayanya nggak terlalu besar. Kalau hanya periksa di UGD saja mungkin nggak terlalu besar. Periksa di UGD sambil nunggu ambulan datang. Sama konfirmasi ke ambulan, Mas, ini tadi yang kecelakaan di sini parah. Sekarang di rumah sakit Batu, Sama jemput aja ke rumah sakit Batu, nanti dirujuk langsung ke Hermina. Ya. Nah, untuk uang yang 100.000 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amar, memang sebetulnya orang ambulan relawan itu tidak meminta bayaran Mas. Tapi kita juga tahu mereka juga bekerja, dan mungkin kalau kita mempunyai grup, kita bisa mengambil uang kasnya untuk ambulannya. Atau kalau mereka individu, kan dua grup apa-apa isone cuma di Facebook tok, kita nanti akan ambil uang kasnya. Nonton Mas G. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin saya tambahin dalam apa yang ditanyakan Pak Januar. Mungkin penanganan pertama kita lihat kondisi pasien. Mungkin kalau terlalu parah, kalau perlu dari jangkauan dari Hermina jauh, mau nggak mau harus dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, begitu. Tapi kalau dia masih bisa bertahan dengan kondisi apa yang dirasakan, kalau bisa dilarikan ke Hermina, ya ke Hermina. Kalau masalah untuk ke puskesmas atau rumah sakit, itu juga resiko. Gimana kata penanganan pertama? Kita nggak mau nanti wis parah, rumah sakit Hermina jauh dari kecelakaan, tapi kondisi pasien wis kesakitan. Kita ada penanganan pertama di situ. Jadi
mau nggak mau ya harus keluar sendiri uangnya. Nah, kalau dia korban kayak kecelakaan atau ditobruk kayak kemarin ya wis mungsune suruh tanggung jawab gitu, mungsune suruh tanggung jawab hanya di rumah sakit yang di terdekat itu aja. Monggo Mbak. Saya nanya ke Pak Nawir. Monggo. Pak, kan jenengan biasanya ngurus Salfus, saya kan baru di Grab. Kalau semuanya kayak yang dikatakan Pak Yanuar tadi, kalau awal terus di Hermina jauh, pasti kan sebagai korban harus gak iso apa-apa toh, harus gak mikir itu gitu loh. Lah gimana kalau kita punya BPJS mandiri yang tenaga kerjaan? Setahu saya kan dia bisa mengcover toh, mengcover kecelakaan lah. Kalau saya di UGD-nya mungkin di yang pertama, paskes pertamanya dulu itu aku pakai BPJS itu, baru kalau udah borodo penaan ya apa terus apa yang pertama nggak bisa nggak kayak dirujuk. Jadi intinya masalah itu seperti ini dulu ya. Dulu Salfus dengan Grab ini sebenarnya sudah menawarkan rumah sakit alternatif selain Hermina. Dan waktu itu juga sempat dimasukkan di notif masing-masing akun driver gitu ya. Karena kebanyakan driver ini ngebitnya atau kerjanya di Malang, tanpa mereka sadari, padahal sebenarnya mereka ini karena kan juga dari Batu, dari Panjen, dari Lawang, dari Sumber Pucung dan lain-lain. Itu rumah sakit yang terdekat di daerah mereka pun sebenarnya masuk dalam kategori referensi atau rumah sakit yang istilahnya ditunjuk oleh Salfus juga untuk menangani laka gitu loh. Tapi karena survei itu setelah disebar, terus kebanyakan driver milihnya tetap Hermina karena itu tadi ngebitnya banyak yang di Malang, otomatis rumah sakit nggak ditambah. Oh, semua driver setuju kok rumah sakitnya Hermina, ya sudah. Hampir 85% driver nunjuknya Hermina. Nah, setelah deal atau selesai, driver baru sadar, lu iya yo. Om aku lak Panjen, rumah tak tunjuk Wafa. Om aku Lawang, tak tunjuk rumah sakit Lawang atau bahkan yang Batu, bisa rumah sakit Paru atau mana. Nah, setelah saya sosialisasi lagi, ini kemarin sempat terakhir saya ketemu komunikasi sama yang berkepentingan di Grab. Saya juga ingin ngajukan lagi, jadi rumah sakit ini nggak hanya fokus di Hermina di Malang aja, itu kan driver juga nyebar di mana-mana. Jadi seumpama nanti kendalanya ada yang kepingin aku di Batu, di Batu masuk di Bonang Malang, kan bisa ada rumah sakit terdekat gitu. Ya semoga saja ini nanti bisa direalisasi secepatnya. Dan saya minta nanti kalau keluar di notif driver lagi, meskipun ngebitnya di Malang, tolong yang dipilih yang jangan Hermina, yang lain. Jadi nanti biar rumah sakit itu dapat referensi dari Salfus, dari Grab, biar disahkan juga untuk perwakilan penanganan laka. Sebenarnya masalah awalnya dulu seperti itu. Jadi lebih banyak rumah sakit lebih banyak rumah sakit lagi yang ditunjuk. Terus kalau masalah BPJS BPJS ya. BPJS itu dulu waktu ada laka, saya penanganan laka dulu di daerah ITN. Dia mempunyai BPJS kesehatan sama asuransi dari perusahaan karena dia memang dari pekerja. Jadi istilahnya driver cuma jadi sampingan. Pada saat laka, si korban ini dibawa ke rumah sakit Unipro. Jadi nggak dibawa ke Hermina, rumah sakit Unipro. Setelah sampai di rumah sakit Unipro, saya menemui pihak dokter dan administrasinya, tanya, Mas, ini korban harus segera dioperasi karena kebetulan luka pada tangannya kaca spion masuk 10 cm, harus ditangani. Biayanya juga agak mahal. Berapa dok? Saya tanya, sekitar 10 juta. Saya tanya ke pasiennya, punya BPJS enggak? Punya, tapi kesehatan bukan tenaga kerja. Lah kalau BPJS kesehatan itu kalau digunakan untuk laka nggak bisa. Jadi kita harus minta surat ke keterangan laka. Masalah driver yang lain yang langsung dirujuk ke Hermina itu kan alangkah lebih enak. Jadi si driver ini sekarang kan kalau untuk pengcoveran asuransi Salfus,
kalau terlibat laka itu pengcoverannya sampai 25 juta per tahun. Jadi bukan saat laka di cover 25 juta. Nah, jadi dalam 1 tahun kita di cover itu 25 juta. Seumpama kita, saya ya nggak ngaruh-ngaruh ya, umpama jatuh, terus dirawat di Hermina habis 3,5 juta, ya tinggal dipotong, berarti 25 juta dipotong 3,5, sisanya masih bisa dipakai, ya nggak ngarep lah. Itu baik driver ataupun penumpang semuanya kalau laka 25 juta. Kalau kepingin dapat lebih banyak ya jiun meninggal lah. Itu dapatnya 50. Itu pun kadang-kadang juga masih ada driver yang gua play itu. Terus itu Mas, itu syarat yang paling utama bisa mencairkan salvos itu apa itu Mas? Nah ini tadi sebenarnya saya kemarin minta berkas form semuanya di situ tertera syarat-syaratnya apa saja untuk bisa memenuhi seorang pasien yang tercover atau tertangani di rumah sakit. Yang jelas syaratnya pertama, 1 harus menggunakan atribut lengkap, baik jaket, sepatu, helm, dan jaket juga harus sesuai SOP. Jaketnya standar SIM semuanya harus hidup. Di sini kalau oleh mati, STNK pajak oleh nunggak balik mana relawan kok ya, jadi merem mana. Yang ketiga, pada saat terjadi laka, si driver dalam status on beat. On beat itu minimal sehari harus ada 1 orderan. Lah lek kan orderan ini belas ya apa? Kasus yang kemarin mungkin anak korban laka pagi, mungkin dilaporkan saya itu gimana? Anaknya gua. Nah, pagi kecelakaan, tapi laporannya siang seperti itu. Itu gimana Pak Nawi? Bentar, nanti setelahnya saya jelaskan lagi ya. Jadi intinya dalam sehari harus ada orderan, on beat butuh orderan. Kalau dulu ya mungkin semakin banyak terjadinya laka ya, masuk asuransi juga belum rugi ya. Bendino ngurusi uang bayar selawi bangkrut nih, orderannya gak sepiro saya. Jadi ruang pengurusannya mulai dipersempit lagi, syarat-syaratnya mulai dipersulit lagi. Tapi yang jenenge drivernya marah. Jadi dalam sehari harus ada orderan. Entah itu bag, food, express, dan yang lain-lain. Dan yang keempat, pada saat pengurusan di rumah sakit itu semua berkas-berkasnya seperti STNK, SIM, KTP, akun, semuanya difoto. Kalau untuk akun bisa di screenshot pada bagian profil. Ada akun. Ada bagian yang itu profil. Duit gue aku. Gimana Bapak kalau nggak ada akun? Akunnya itu loh, Mas Bagus. Aja nggak sama ngomong. Aktif faktor. Ayo detail akunnya. Jadi yang pertama di screenshot itu foto profil. Ada bagian ini. Saya sepi. Gak apa-apa dibuka masuk offline, 2 akun ini dulu lah gak apa-apa. Mungkin buat contoh. Ya. Contoh. Jadi pada foto profil yang bagian ini. Pertama. Terus yang kedua pada bagian informasi pribadi yang di sini tertera foto profil kecil, terus nama, nomor telepon, email, dan plat nomor. Nah ini kadang-kadang ya ribet deh. Plat nomor ini STNK nyilih biasanya ya. Jadi waktu laka nggak sepeda opo, tapi sih didaftarkan sepeda opo. Nah saya minta tolong nanti kalau sudah di rumah sakit yuk coba dihubungi yang punya STNK ini. Foto STNK difoto dulu. Jadi jangan pada saat di rumah sakit nanti pas pengurusan berkas STNK yang distorkan beda dengan akun. Waduh bubuk. Jadi salvusnya cair, mending gak narik sampean. Bongko aku nih. Terus yang ketiga riwayat orderan. Riwayat orderan.
Jadi dalam sehari orderannya apa aja itu jadikan satu screenshot. Dan selanjutnya yang orderan terakhir pada saat sebelum laka itu orderan apa? Itu diklik sampai keluar ADR-nya. Nah, pada bagian ADR ini screenshot. Nanti semua berkas-berkas tersebut dikirim by WA atau email ke pihak rumah sakit. Sebenarnya dari pihak rumah sakit itu sudah diberi kemudahan. Jadi lek sampean nggak iso isi form, nggak iso ngirim apa diajari loh ini. Kalau Melayu. Hah? Kalau Melayu. Apa? Gak masuk gak bingungi dhewe lho. Kayak mau tegas mlebu tiba nomor aku gak sapa-apa lho. Susah. Sapu mulai. Heh? Kayak apa iki ya? Kok pantas. Kok tak kira pakai tumbang. Ngomong wingi yo sing kira dulu iya. Jadi yang saya harapkan itu rekan-rekan nggak usah bingung, nggak usah wedi. Kadang-kadang wong lek nemoni kertas bendelan, nyekel ballpoint, moro tangane keruweting ini. Kan dulu Diajari kok sama bagian administrasi diajari. iya. Dan yang bertanda tangan di situ sesuai keterangan. Kalau memang benar pasiennya masih bisa diajak berkomunikasi, masih bisa bergerak, ya disuruh tanda tangan. Jadi ojo diwakili tanda tangan. Nanti setelah semua berkas tadi distorkan ke pihak administrasi, oleh pihak administrasi langsung diemailkan ke Salfus sampai menunggu proses turunnya surat jaminan. Di saat menunggu proses turunnya surat jaminan tadi, otomatis kan korban dirawat di UGD atau di ruangan itu ya. Itu nanti kan dari pihak dokter memberi surat, mesti entah itu ronsen entah apa lah. Surat yang berkas dari dokter tadi juga nanti dilampirkan oleh pihak administrasi, dikirim ke Salfus. Tindakan apa yang diperlukan, entah itu operasi atau cuma rawat jalan, itu nanti untuk menghitung pengcoveran total biaya yang akan dikeluarkan pada saat penanganan. Biasanya setelah itu keluar, mungkin ada yang bantu dari pihak saksi atau keluarga, nanti diberikan surat ke lantai 2 pihak kasir, tebus obat atau apa. Mekanismenya sebenarnya mudah. Kalau kita mau pingin tahu, pingin ikut jalan, mekanismenya mudah. Kadang-kadang orang kalau sudah itu tadi loh, ketemu pemberkasan, ketemu belayu wang-wangan misalnya. Ya mungkin anaknya tanyakan kronologis. Sebenarnya anaknya nggak bisa kronologis. Kronologis apa itu? Kecelakaan, mungkin kata-kata mungkin kan. Nah, kalau kronologi kejadian laka itu lebih baik ditanyakan pada orang yang pada saat itu ada di kejadian, atau mungkin kalau si korban masih bisa komunikasi, ditanya Saksi mata. Mbak, Mas, tadi laka ya opo, terus tibone ya opo. Kalau memang terjadi luka pada kaki, tangan, lecet atau apalah, nanti di situ di keterangan di berkas itu ada, itu ditulisnya cedera badan. Jadi bukan terus dicentangi kabeh tangannya luka, cedera tangan, cedera kaki luka. Jadi enggak. Jadi masalahnya berkas itu enggak boleh ada oret-oretan sedikit. Jadi apa yang dituangkan atau dicatat di dalam berkas itu harus real. Jadi apa yang dipikirkan atau yang ingin dituliskan harus sudah dituangkan di situ tanpa ada stip atau oret-oret. Padahal lek oret-oret nanti dicentangi bolak-balik tolak. Kode bookingnya apa Mas? Sudah enggak laku. Sudah laku. Nah, untuk kode referral atau kode booking sekarang sudah dicek oleh pihak Salfus sendiri ke pihak Grab. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi wis telepon siapa, WA siapa, minta kode referral, sudah enggak. Yang terpenting sekarang adalah IDR. Terakhir. Sekarang kan gini Mas, selama ini kan kita juga bisa mencairkan Salfus ya Mas ya. Kira-kira ini yang jarai gagal, gak iso cair ini apa Mas? Sebenarnya kalau kita mengeluarkan kata-kata kita wis iso mencairkan Salfus, beres, cair gitu wis, kata-kata yang salah. Sampai pasien itu selesai dirawat pun atau dalam penanganan, belum tentu Salfus itu masih cair, karena semuanya masih dalam proses. Kita tahu proses Salfus cair atau enggaknya setelah
dapat 1-2 hari pasien itu pulang atau menjalani perawatan, kita nggak ada konfirmasi lagi dari Salbus. Berarti administrasi dan berkas-berkasnya sudah beres. Jadi nggak ada ceritanya terus saya ngisi surat terus diajak nang administrasi diundang nang pihak Salbus, pasien ditangani, Salbus ini cair, pasien itu ditangani. Enggak seperti itu. Jadi meskipun pasien sudah ditangani ataupun sudah terjadi operasi bahkan sampai pulang, itu Salbus kadang-kadang masih menanyakan berkas kekurangan kalau ada. Paling jempol ini. Nah, yang biasanya telepon isu ya aku bagus ini. Lek telepon gak karuan jam Itu bisa nggak anu Mas ya? Bisa cuma mani moro-moro nggak di ACC Mas ya? Bisa dan sering. Nah kalau nggak di ACC berarti yang tanggung biayanya urusannya Grab. Oh, urusannya Grab. Nanti konfirmasinya biasanya ke saya, ke Mas Bagus atau ke pihak Grab biasanya. Kalau saya ngubungi lagi ke pihak pasien biasanya udah agak sulit nih, namanya orang proses penyembuhan atau apa. Aku dhewe katanya marah namanya males sih kan. Ya biasanya kan gini Mas, kan selama ini kita pasien pulang berarti pikirannya orang-orang wis dibiayai Salbus ya kan. Nah tapi kan zaman tadi bilangnya kan belum tentu itu ada biaya dari Salbus. Nah kita semua mani moro-moro muni nggak di ACC habis Salbus kan juga penak gitu Mas ya. Terus juga yang perlu diingat satu, dalam pengcoveran Salbus itu biaya perawatan atau biaya pengcoverannya sebesar 25 juta. Jadi kalau pada saat kita terjadi laka terus masuk rumah sakit terus ada penanganan baik operasi ataupun hal-hal yang diperlukan untuk menyelamatkan si korban, itu seumpama biayanya lebih dari 25 juta, itu kekurangannya yang nanggung adalah pihak pasien. Jadi kalau dulu pernah ada driver dari Batu nggak benar, itu tulang pangkal ini paha ini patah, itu operasi sampai habis sekitar 28 juta karena tulang yang disambungkan di pangkal pahanya itu susah karena jarang ngejalanin itu. Akhirnya setelah penanganan terus penyelesaian proses administrasi, saya coba tanya kasir, biasanya saya tanya pasti habis berapa. Di situ nanti oleh pihak rumah sakit pasti diberi rincian. Yang diperlukan tadi seperti ini, pelaksanaannya tadi seperti ini. Nah, dari total estimasi biaya tadi biasanya saya bisa ngecek ada sebenarnya alat-alat apa aja yang nggak digunakan atau obat-obat apa aja yang nggak digunakan dan kembalikan. Nanti di situ bisa dikurangi, jadi bebannya nggak terlalu besar. Cuma kalau driver Batu dulu itu habis 28 juta, pengcoverannya kan 25 juta, kurangnya 3 juta. Waktu itu saya cross check lagi ke administrasi, ternyata pun sampai 700 juta. Jadi orangnya cuma nombok itu aja. Terus ini Mas, tadi kan sama bilang nomor 1 kan atribut ya kan, atribut. Terus kalau masalah atribut kan kita bisa ngakal Mas, ada kata ada anak kecelakaan mau gak pakai jaket, kita kan bisa ngasih Mas jaket kita kan ya. Nah yang jadi masalah ini kalau bukan akunnya sendiri Mas. Nah, kalau sebenarnya yang saya harapkan atau yang pihak Salbus harapkan ya masing-masing driver ya punya tanggung jawab menggunakan atribut lengkap. Jadi jangan sok gampang mengatakan alah masuk gak nggae jaket, kalau ono laka diurusi disili jaket, jangan kan. Yo lek pas ngurusi mangke jaketan ijo kabeh. Lek moro gak sing jaketan ijo pas oleh teko moro sarungan tok ta langsung. Bingung kan gitu loh. Padahal apa itu istilahnya kita difoto dapat semuanya itu kan harus sesuai prosedur gitu. Jadi lek sepatuan ya wajib sepatuan. Wong sing sepatuane jempole iso bodol, ngandane gak sepatuan. Kalau helm ya helmnya Grab ya bawa helmnya Grab. Jadi pakai sesuai SNI gitu. Ya bisa, kita ngakal hal-hal seperti itu bisa sebenarnya. Macak merem, macak budak ya bisa. Tapi kadang-kadang yang ditolong itu malah gampang no mana. Salah masuk itu akunku dhewe narik kok lek diurusi Salbus ya kena. Pada saat terjadi laka, benar-benar terjadi laka, dibawa ke rumah sakit ternyata akunnya bukan miliknya sendiri. Mosok sing duwe akun tak celuk nang rumah sakit tak kon turu nek bed terus difoto. Ya lek sing duwe iku mang posisi ndek Malang. Terus gak ono ndek Malang. Terus apa sing tak kon turu ndek bed difoto? Berarti kan kalau bukan akunnya sendiri kan nggak bisa cair Mas. Ya harusnya nggak bisa. Nah, itu anu Mas ya, setidaknya kan nggak harus dilarikan ke Hermina. Kenapa? Nggak harus dilarikan ke Hermina. Makanya kan pada saat penanganan pertama itu sebenarnya yang
penting perlu dicek itu adalah akun sebenarnya. Akun tadi sesuai enggak dengan si driver. Nanti kalau ujung-ujung gak wedel kadung dievakuasi nang sakit dicek akun itu, akun wedok sing tiba lanang. Lah. Seakan sing duwe akun. Nah ini kan juga meneh di cover akunnya bongko tapi. Nah ini kan juga nanti akan bersangkutan dengan penanganan pertama kita nanti pada waktu di lapangan, Mas. Jadi pertama kali yang kita tanyakan pada waktu kita menemui teman kita yang kita kecelakaan, itu kan yang pertama kali kita tanyakan akunnya dulu. Ya. Baru kalau akunnya sendiri, baru kan kita bisa dilarikan ke Hermina. Nah tapi kalau akunnya beda, kan berarti di cover sama BPJS-nya dia. Nah itu, terus berarti kalau akun gak bisa ke Hermina, Mas ya? Gak bisa. Jadi kalau akun harus milik pribadi. Jadi kalau akun beli, akun nyilih, akun nyewa gak bisa. Ini suatu rahasia kita juga, Mas ya. Jadi buat rekan-rekan, nanti kalau suatu saat ada orang-orang luar yang tidak mengerti masalah Salfus, tolong dijelaskan opo masyarakat Salfus kudu akune dhewe. Sama akun kenapa kok harus akun milik sendiri. Nanti hubungannya kan dengan KTP, SIM, STNK. Itu kan data-data tersebut juga harus sama. Kalau jadi seumpama ini saya terus tuku akun moro laka. Apa ya KTP-ne wongi sak SIM-e wongi, STNK tak gowo. Kan intinya untuk mengurus Salfus iki adalah intinya harus akun sendiri, wajib lah hitungannya. Jadi di luar akun sendiri ya bisa pengurusnya, tapi Allah alam. Kalau seumpamanya udah ke Hermina terus habis itu nggak bisa nge-cover, dilempar ke RSA, terus itu tetap Salfusnya keluar atau ya apa? Itu kebijakan dari Hermina. Biasanya ada surat-surat yang harapan saya dulu, saya Mas Bagus dulu waktu ngobrol dengan pihak Grab, dengan pihak rumah sakit, itu seumpama ya, kan Hermina juga tergolong rumah sakit juga tidak terlalu besar, otomatis dari alat-alatnya juga mungkin kurang begitu lengkap. Jadi kalau ada penanganan yang lebih parah, itu otomatis dirujuk ke rumah sakit yang lebih mumpuni, bisa mengcover. Itu harapan saya Mas Bagus dulu itu ada surat rujukan atau rekomendasi dari pihak Hermina agar status Salfus, pengcoveran Salfus tidak putus gitu. Jadi tetap seumpama Hermina, aku gak sanggup, ini tak rujuk nang RSU. Jadi surat ini ikut sampai di RSU pun ya tetap tercover oleh Salfus. Tapi sampai sejauh ini masih dalam pandangan saya belum ada. Kemarin terakhir yang parah itu pun di Hermina, saya lobby masih bisa menangani. Berarti paling aman ya ambekan ya ngurus BPJS Kesehatan. Ya sebenarnya kalau untuk antisipasi, untuk jaga-jaga diri dan lain-lain ya pakai BPJS tenaga kerja. Sik pancet 16.000 tetap ya. Itu sebenarnya bisa dikoordinir dikoordinir jadi satu, jadi pengurusannya kayaknya lebih murah kan. Siapa sih Erina? Iya. Enak dikoordinir ngono sih. Iya, dikoordinir jadi satu, nanti kita apa Mas Bagian itu? KTP doang. KTP. Kan soalnya buat akun joki kan juga lebih aman. Nah, menilai ada apa-apa di jalan. Itu aku mau bilang. Oh no. Iku akune lu fotone paruan bojone mek dhek ngene. Kok kudu bojone wong. Monggo untuk yang lain ditanyakan dengan Pak Nawir atau Mas Bagus mengenai keadministrasian. Soalnya nggak tekan masih bingung, monggo tanyakan. Betul itu apa? Penjelasan kronologi Mas. Harus detail jalan di mana, ya, jam berapa. Ya, kalau jadi untuk kronologi itu sebaiknya ditanyakan ke saksi yang terdekat atau mungkin ke si pihak korban. Jadi seumpama ya, contoh tadi malam lah, dia mau mengantar orderan food melintasi atau lewat jalan Patimura. Nanti setelah melaju beberapa meter ada siap terbalik. Nah pada saat itu terbalik itu ada di belakangnya itu ada mobil yang sudah menyalakan hazard, jadi wis antisipasi. Tapi di sebelahnya ada sepeda yang nyelonong sih karu. Nah akhirnya otomatis driver tadi ketabrak. Tadi kronologi kita harus menjelaskan seperti itu, singkat tapi rinci gitu loh. Jadi seumpama kronologi itu ya jelasannya gini aja.
driver pada saat mengantarkan orderan melintasi jalan sekitaran A gitu ya, sekitaran Sukun, sekitaran Sukun, terus pada saat perjalanan ditabrak, nyerempet atau nabrak, kurang lebih seperti itulah. Kalau untuk jam itu kan di POM itu sudah ada keterangannya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa sudah ada di keterangannya di situ tulis. Untuk penekanan tombol apa namanya? Bottom ada yang ditanyakan. Itu Mas. Emang ono sing tombol panik button? Kok nggak ada yang tanya? Wis tahu semua. Oh gambarnya perisai, dipikir kan itu body protector itu. Sudah pernah ada yang nyoba tekan? Itu tombol panik button sebenarnya. Saya pernah waktu wakil ketua kita jatuh kemarin langsung tak tekan itu. Itu semen sekarang. Cuman bagi informasi ini, apa yang pertama kali ditanyakan sama kantor, terus sing ditanyakan sama kantor itu harus membagikan ke teman-teman. Loh, emang ada konfirmasi dari kantor Pak? Loh, kan pasti sama di telepon. Sampai nggak di telepon? Enggak, Yang di telepon kan sing di telepon ya pasien sing yang punya Sing di telepon sing duwe akun. ada aku. Oh, minta telepon di akun akun. Nah, sekarang kalau yang punya akun moro-moro pingsan, Loh kan HP kan tetap ada tuh. lah iya Mas, HP-nya tetap ada, pasiennya pingsan, kita yang tekan tombol panik button kan. Tapi di telepon kemarin ya. Kebetulan itu enggak ada di telepon. Lah itu kan juga harus dijelaskan. Jadi nanti apa-apa yang ditanyakan sama kantor ketika kita tekan tombol panik button. Kalau pasiennya sadar, yang terima kan bisa pasien. Tapi kalau pasiennya pingsan kan kita yang terima. Iya. Ya kan? Kira-kira ini ditanyakan apa Mas? Ya sebenarnya kalau pada saat kejadian ya terus kita nekan tombol panik button, hal-hal biasa yang ditanyakan itu adalah pertama identitas yaitu identitas akun. Jadi jenenge sapa, nomor plate piro, nomor telepone piro. Nah itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya pertama kali ditanyakan. Kalau ya pada saat kejadian sing ngangkat wong duduk si korban, pihak saksi atau pihak yang ada di kejadian, ya sama ditanyakan identitasnya juga ditanyakan. Nanti semua hal-hal itu dicatat di sistem. Setelah dicatat, kita disuruh menjelaskan kronologinya. Kejadian ini di terus digonang rumah sakit endi. Sebenarnya semuanya hal-hal seperti itu sebenarnya yang ditanyakan. Tapi untuk responnya itu biasanya setelah kita tekan itu antara 1 sampai 2 jam jadi responnya. Jadi intinya tombol panik button itu kalau sekarang itu hanya menanyakan identitas dan kronologi laka. Terus orderan. Jadi pas orderan ditakokno iku wis diselesekno ta durung. Jadi cuma apa ya? Masalah cross check identitas lah sebenarnya. Terus setelah kita tekan tombol panik button itu kan dari kantor menghubungi sampean atau Mas Bagus? Sebenarnya kalau dari Wiki Mas Bagus yang bisa jelaskan kok ini. Ah, ya kan Mas ya. Iya. Pihak vendor. Sebetulnya saya juga wis tahu, tapi berhubung saya mewakili teman-teman aja Mas, ya kan. Saya BPI kati takon isin, tak takon isin sampean. Setelah menekan tombol panik button, kira-kira jangka berapa lama untuk dari kantor menghubungi ke sampean? Jadi gini, untuk rule tekan panik button itu pada saat menekan itu pasti nanti ada respon dari tim Grab call center itu. Ya. Dari sini nanti ditanyakan, terus kalau memang sudah matang dalam artian si pasien ini sudah jelas posisinya di mana dan mau arahnya itu mau kemana dan sudah ditangani siapa, nanti di situ di follow up lagi ke tim saya. Nanti di situ ada SOS dari Greater Jakarta, nanti baru dari situ dilempar ke saya. Untuk pada waktu kejadian itu kurang lebih 1 jam. 1 jam dari kejadian itu baru konfirmasi ke saya. Nah saya pada saat itu posisinya ada di Batu. Nah saya lihat di grup kok sudah ada di Hermina, akhirnya saya meluncur ke Hermina.
berarti antara 1 jam itu Mas ya, berarti kan Durung. jawab. Jawab. Itu kan juga bisa nanti bersangkutan pada waktu rekan-rekan di lapangan Mas, maksud saya gitu. Terus teman-teman juga harus bisa membedakan antara relawan dan karyawan. Ini jangan sampai nanti ini bendol di belakang. Ini saya nggih Mas Nawir nggih, kalau Mas Bagus nggih. Saya garis bawahi di sini status saya masih satgas. Ya, yang pertama. Cuma kalau misalkan ada konfirmasi itu baru legal saya jelas. Tapi kalau tidak ada konfirmasi dari Grab Jakarta ataupun SOS dari tim saya untuk konfirmasi, status saya sama, relawan. Jadi kalau mereka sudah OTW ke sana pasti kecepatan tinggi sama langsung share di grup. Wes nanti ada komen-komen ambulan sudah tak handle sendiri sama langsung gitu aja wes. Ambulan sudah OTW Hermina tak handle sendiri gitu. Kalau ambulannya sudah datang, sudah OTW Hermina langsung sama OTW Hermina. Sudah kalau ambulan sudah OTW Hermina sama nggak usah pegang HP. Jadi rekan-rekan nanti sudah tahu oh ambulannya sudah OTW Hermina. Nonton. Jadi lek ana wong sing kecelik nanti KP berarti sing salah ya sing kecelik iku. Itu kalau ambulan Mas. Sampun? Iya, masuk. Mungkin coba saya luruskan. Sampai bisa juga ngomong ke ambulan yang di TKP nomornya ini. Nah, sebelumnya itu yang sampai juga yang di TKP paling tidak ngasih nomor ambulan itu apa, nanti siap-siap nanti dihubungi dari pihak ambulan. Jadi saya ngerti sampean nun sewu ya kalau versi saya ngomong agak ngelak sedikit ya kan, tapi nggak perlu, hanya sebatas komunikasi koordinasi ketika misalnya teman-teman kan tahu sampean kalau saya gelarin itu kepala ambulan dan jenengan tinggal koordinasi ke ambulannya, oh iya nanti Pak nomor yang di TKP ini gitu. Jadi katakanlah nggak serta-merta pihak yang punya ambulan bingung nanti nomor-nomor siapa aja, yang tahu kan jenengan, juru kuncinya jenengan, tapi bukan berarti jenengan yang harus tahu takon di TKP apa ceritanya kejadiannya apa, tinggal jenengan ngomong yang di TKP ini nomornya, monggo koordinasi sendiri. Itu menurut saya. Itu kalau ini kalau pengalaman saya itu Pak ya, permisi Pak ya, itu ribet Pak, ribet. Jadi dari pihak di Laka telepon saya telepon ambulan telepon Laka, iya kan? Apa lebih baiknya dari Laka langsung telepon ambulan dari TKP-nya? Ya gini loh Pak Tri, nomor ambulan lebih baik bisa di grup. Nah ya itu nanti yang akan saya share. Jadi nanti kalau yang di Laka baru nelpon ambulan, terus konfirmasi di grup kalau ambulan sudah OTW. Gitu aja ya. Itu nanti rekan-rekan nanti mungkin saya nge-share-nya 1 atau 2 nomor ambulan. Nanti kalau sampean ada pas lewat ada tulisan ambulan relawan semen foto, semen share, Mas ketambahan ambulan relawan. Untung-untung biasanya kalau ada RW kampung ono ambulan relawan dewi Mas ya. Ada ya Kak, biasanya ada kampung yang ada kayak kampung siapa? Hikmah ya, yang kemarin itu ada ambulannya sendiri. Jadi itu bisa dikoordinasi Mas. Sumpamane iki ono arek grab kecelakaan, aku iso enggak nyeluk sampean. Oh iya Mas, tambah seneng aku Mas kalau ngono. Biasanya kalau orang tambah seneng. Wonten bulan banyak itu bulan. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Nunjuk kopi. Oh iya, tengah-tengah aja sampean. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah jelas semua. Untuk pengurusan ada yang diambil dari rekan-rekan yang di Korwil 1 Mas. Mungkin untuk nggak ada yang ditanyakan lagi. Nggak ada. Daftar absen ya. Absen. Itu. Absen. Untuk wacana uang kas Pak.
lebih fikih gimana? Difiksikan aja uang kas. Lebih baik difikirkan per korwil. Nanti di korwil lain, di korwil 1 bil segini, korwil 2 gimana gitu loh. Untuk uang kas saya nggak menekan, Pak. Untuk uang kas untuk sementara kita piringan aja. Tidak menekan. Ngomong. Ini hanya dulu itu sebelum guyon-guyon ini dulu nggak ada topi terbang di terminal. Tapi sudah 3 kali ada topi terbang. Topi terbang itu nanti kalau pas kita nyambangi wis oleh rezeki 2.000, 3.000 dilebokno topi, 3 ngopi bareng, sisanya dimasukkan ke kas. Jadi kalau korwil sementara saya tidak menekan untuk berapanya itu juga menjadi beban ya Mas ya sih. Kayak ini Covid ya Mas ya. Itu karena saya aneh deh. Itu nanti tidak ada penekanan. Sebab kan ambulan kan juga butuh biaya gitu loh Pak. Nanti gak usah dikasih topi terbang di ambulan. Enggak Mas, tadi sudah saya jelaskan masalah ambulan sebetulnya mereka itu relawan yang nggak ada bayarannya. Tapi setidaknya kita bisa nyangoni mereka. Kalau sama punya grup itu pasti ada uang kasnya, iya kan? Kalau ada uang kasnya, ada anggota ini kecelakaan di sambulannya sangono 1.000. Nanti kalau ada orang yang di laka di luar grup, andai kata orang apa Mas lengarani independen, kita akan ambil uang kas atau penabraknya yang ngasih uang ambulan. Kalau jatuh sendiri, kas terpaksa kas harus keluar. Nah makanya itu Pak harus diwajibkan ada kas buat menjatani maksudnya Mas Eki diadakan uang kas di korwil ini apabila suatu saat dulu Mas. Nanti mungkin gini, kalau di korwil diadakan uang kas ini sendiri itu tambah ribet. Kita lebih baik mending sering terbang aja. Nanti kita sambil berjalan, sambil jalan pelan-pelan nanti kita pinggirkan juga yang awal dari kita ke uang nanti uang kas dari nanti dari titik gede dari tim ketua-ketua kan ya ada sumbangan ya Mas ya. Setidaknya kita akan meminta ke tim ketua-ketua, pengajuan ketua-ketua untuk masalah tim CTGD ini keluarnya cuma ambulan toh. Soalnya kan ada yang lain, ada struktur kayak sekretaris, bendahara, biar ada fungsinya gitu loh Pak. Mungkin untuk mau dibikin Mas. Nah makanya Dulu itu sempat punya keinginan saya. strukturin. Ya boleh ID itu di ambulan. Jadi gini, dulu saya sempat ngobrol sama Bang Cun. Ya boleh misalnya dalam seminggu sekali ya IDW urunan 1.000-an kan, atau 1 bulan sekali 1.000. Aku dulu sempat ngobrol ngono. Jadi ada nggak usah bingung masalah ambulan. Ada wis duwe dhewe. Tim tanggap darurat iki duwe dhewe ambulan. Dulu saya ngobrol sama teman saya yang juga relawan. Dia istilahnya wis enek dipercaya lah sama iku. Jadi dia ngomong iki wis ono ambulan 90.000 wis sak surat-surate engko enek apa-apa nih dhek sing tanggung jawab. Jadi memang ada dia istilahnya like misalnya iya tak aku sing standby di ambulan. Ya itu kan juga lebih bagus Mas, tapi seandainya nanti ya moga-moga saya kok pihak Grab iso krungu Mas ya. Wah kalau itu saya udah pernah ngobrol Mas. Terus jauh. Jadi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi kan dari dana kita sendiri. Iya, makanya itu kan saya berpikiran ya apa like 1.000 1 bulan itu driver kita kan banyak. 1 bulan 1.000 keberatan apa enggak? Itu saya dulu pernah keinginan seperti itu saya sampaikan ke Bang Cun. Loh, itu Mas Ngawir itu seumpamane kemarin tadi sama kan bilang per orang cairnya 25 juta ya Mas ya? Iya. Nah, seumpama kemarin orang cair 3,5 juta itu sisanya buat 1 tahun ke depan. Iya. Jadi itu nggak bisa Mas dikolikong dilebokno 5 juta. Oh, nggak bisa. Oh, iya. Karena bukan ngono. Ada lagi? Mungkin saran Pak untuk wacana seperti Mas Bagus sampaikan tadi itu
yang apa itu mas? Mobil lah mas? Oh mobil nanti ambulan itu Pak, masalah ambulan. Nanti masalah ambulan nanti itu hanya. Terima kasih dulur-dulur yang ada di sini yang sudah hadir di acara Kopdar pertama TTGD. Seperti itu ya lur ya. Kita mau nanyakan visi dan misinya TTGD kepada ketuanya. Pripun Pak visi misinya TTGD ini? Tujuan saya biar rekan-rekan yang dulunya hanya bekerja tapi tidak bisa saling menolong, kini bisa dengan tim TTGD bisa menolong sesama driver yang dulunya kebingungan untuk driver yang sedang kecelakaan. Kini sudah ada tim dari TTGD yang siap membantu dimanapun driver-driver yang ada di Malang ini yang mengalami kecelakaan. Visi misinya cuma gitu aja Pak ya? Iya. Itu lur visi misinya dari ketuanya, dari tim tanggap darurat Malang Raya, khususnya di wilayah Kota Malang, Batu, Lawang, Kepanjen yang masih kita bisa jangkau, sama Tumpang lur. Jadi jangan sampai apa ya, kita sosial ini sia-sia, tapi kita bisa bermanfaat sama orang lain gitu lur. Jadi terima kasih untuk ketua TTGD. Ini ketua TTGD terpilih lur. Jangan lupa wakilnya Pak Amar tadi yang di opening seperti itu lur. Jangan lupa ini di musim pandemi, jadi kita selalu pakai masker, cuci tangan, tapi nggak harus makan ya, cuci tangan saja biar selalu steril. Terus ada lagi tadi disampaikan sama Pak Nawir bahwasanya kita ngebit akunnya harus milik sendiri lur, pakai jaket, pakai atribut ya, pakai atribut supaya salvusnya bisa cair kalau terjadi laka seperti itu lur. Jadi di sini kita TTGD bukan semata-mata untuk pamer atau gimana, tapi untuk sosial, untuk relawan Pak ya. Iya. Nah, itu perlu diingat itu Mas. Ya, kita relawan TTGD ini hanya membantu, kita relawan tanpa bayaran. Siap. Jadi kalau ada yang bahas melebar ya biarkan berlalu aja. Seperti itu lur. Terus selanjutnya tadi terpilih di sini ketua Korwil 1 ya, sama humasnya. Kita tanya ke ketuanya lur. Kita tanya ketuanya lur. Ya. Gimana ketua setelah terpilih jadi ketua Korwil 1? Kedepannya mau dibawa kemana? Kedepannya lebih solid dan kompak aja. Siap. 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 Dari ketua Korwil 1 intinya harus selalu kompak lur, harus selalu kompak, jaga kekompakan terus biar lebih solid lagi dan solid seperti itu lur. Untuk itu kayaknya waktunya udah malam ini, jadi juga enggak. Jadi humasnya biar koordinasi sama ketuanya. Ini sudah mulai malam lur. Ya bukan mulai malam lagi tapi sudah malam lur. Ya jadi nggak enak sama tetangga atau lingkungan. Cukup sekian hari ini. Nanti kita ketemu di kegiatan TTGD selanjutnya. Semoga saja tidak ada kejadian laka-laka yang serius. Seperti itulah. Di sini saya pesan berbuat baiklah kepada siapapun,
nanti pasti kita akan menerima kebaikan itu juga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam satu jiwa.